Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bini Sumardiana, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Sosialisasi Gerakan Anti Korupsi, serta para peserta sosialisasi gerakan anti korupsi yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama di virtual Zoom meeting ini untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, dan semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Berikut ini saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh pemateri. Yang ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Memasuki agenda yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita awali acara sosialisasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh dua orang yang sangat luar biasa, yaitu rekan saya Kak Hansa dan Kak Fikan. Halo Kak Hansa dan Kak Fikan, apakah sudah masuk ke room Zoom? Halo, sudah. Oke, gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Salsa. Apakah suara saya terdengar? Siap sudah, Kak. Jadi kali ini kita akan bersosialisasi tentang bergerak melawan korupsi. Oke, lanjut Kak, slide-nya. Baik, sebelumnya, halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Kanta. Saya akan memaparkan sebagian dari materi tentang korupsi tadi. Menurut teman-teman, kalau dengar kata korupsi itu, apa sih yang langsung terpikirkan sama teman-teman? Pasti korupsi itu adalah hal yang jahat, buruk, atau yang rusak gitu. Terus, apa sih definisi dari korupsi itu sendiri? Oke, lanjut. Jadi, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi itu tindakan yang memperkaya diri atau mengutamakan kepentingan pribadi atau egois gitu ya. Oke, lanjut Kak. Kemudian gimana sih korupsi itu bisa terjadi atau apa sih latar belakang dari tindakan korupsi itu?
Jadi, korupsi itu bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal, yaitu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dan ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek perilaku individu, dan yang kedua adalah aspek sosial. Sebentar ya, Kak. Bentar Kak, jangan diselesai dulu. Faktor internal dulu. Tolong ke slide yang masih faktor internal. Dari faktor internal merupakan faktor yang berasal dari orang. Persepsi terhadap korupsi atau pemahaman seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa perbedaan dalam melihat korupsi. Kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting dalam penyebab korupsi. Ya. Kemudian, aspek yang pertama adalah aspek perilaku individu. Sifat tamak atau rakus. Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer atau kebutuhan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat umum tertentu. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak. Kemudian yang kedua, moral yang kurang kuat. Orang yang moralnya kurang kuat mudah saja untuk melakukan tindak korupsi. Godaan datang dari berbagai pengaruh seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan lain. Yang ketiga adalah hidup di kota. Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian aspek yang kedua adalah sosial. Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk perilaku korupsi. Menurut kaum behavioris, lingkungan keluarga itu dapat menjadi pendorong seseorang mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter baik. Lingkungan justru memberi dorongan, bukan hukuman atas tindakan.
Lanjut, yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal menjadi bentuknya adalah dari hal hukum, sosial, dan sistem hukum. Yang pertama adalah hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar, aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah faktor sosial. Ini juga dapat mempengaruhi orang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Yang ketiga adalah monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi karena adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili masyarakat. Kontrol yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih dalam hal ini terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat menganggap korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa. Lagi, kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan. Silakan. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Junaiddin Fikran Fauzi. Saya di sini akan presentasi tentang apa itu dampak dari korupsi. Dampak korupsi pertama itu melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari bila terlalu banyak korupsi itu bisa membuat apa ya? Bisa memperlambat ekonomi. Jadi kayak contoh aja nih, misalnya di suatu desa, atau di suatu kota, dana untuk pembangunannya itu dikorupsi. Lah, laju transportasinya untuk membawa namanya, entah itu makanan pokok atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, itu kan nanti jalannya kan rusak, otomatis transportasinya pun jadi terhambat dong. Dan itu laju ekonominya itu makin melambat dan itu bisa memperlambat yang namanya pertumbuhan ekonomi. Apalagi itu udah skalanya itu suatu negara. Proyek-proyek besar seperti jalan tol yang menghubungkan satu provinsi ke provinsi lain, itu aja kalau udah dikorupsi bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Seterusnya itu menurunnya investasi. Nah, dari jalan yang rusak itu, emang ada orang mau ibaratnya investasi, biaya transportnya aja itu udah besar. Seperti halnya di Papua, jalannya itu belum sepenuhnya benar. Yang di sana yang mau investasi siapa orang? Biaya yang namanya biaya transportnya itu udah besar. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Ya, dari biaya transportnya yang besar itu seperti membawa entah itu makanan pokok atau yang lain, itu kan makin lama makin meningkat dan upah atau gajinya pun meningkat, harus ditingkatkan, tapi pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. Dan itu memberikan dampak meningkatnya kemiskinan karena harga barang yang makin tinggi dan sulit untuk
mencukupi kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat. Tingkat kebahagiaan masyarakat itu, kalau ada orang pernah bilang bahagia itu nggak cukup dengan uang. Iya, nggak cukup dengan uang, perlunya dengan uang yang banyak itu baru bahagia. Nggak mungkin orang nggak bahagia tanpa uang, sulit itu. Karena untuk memberi kebutuhan sehari-hari itu udah perlu yang namanya uang yang berkaitan dengan ekonomi. Dan bila itu nggak, apa namanya, kalau ibaratnya nggak ada duit mah, emang bisa bahagia sulit ya. Oke, sekian, next slide. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi itu dibagi dari beberapa hal, yaitu pertama itu pencegahan. Pertama, dapat menumbuhkan sikap. Pertama yaitu bersyukur. Kalau kita itu bersyukur nih, ibaratnya kita diamanatin. Jadi misalnya ya ASN dengan gaji sekian. Kalau sekiranya kita bersyukur itu kan nggak mungkin lah kita mau korupsi, masa iya masa korupsi. Yang kedua, dekatkan diri kepada agama. Di dalam agama sendiri, mungkin hampir semua agama itu melarang namanya pencurian. Korupsi itu kan pencurian juga, apalagi merugikan halayak banyak. Gila, kita dalam hati itu ditanam ya dengan dekat dengan agama, itu pasti kita takut. Apalagi ganjaran bila kita percaya dengan adanya surga dan neraka itu. Nah, misalnya kita itu jadi diamanatin lah, dan diamanatin jadi seperti contoh sebelumnya itu ASN. Bila kita udah deket sama Tuhan lagi, kita udah mau mati, dekat dengan agama, percayakan Tuhan, percayakan ganjarannya itu, sekiranya itu ada rasa khawatir lah kalau mau buat korupsi itu. Yang ketiga, bersikap jujur. Sikap yang penting itu adalah kejujuran. Kalau misalnya kita diamanati oleh misalnya kedua orang tua, Dek, kamu ini ada uang sekian, tolong bagi 2 sama adik kamu. Sekiranya itu kamu misalnya 50.000 nih, dibagi 2 kan 25.000. Misalnya adik kamu cuma dikasih 20.000. Pasti ada orang yang senang kan dari hal tersebut. Itu berarti korupsi itu kan memberi dampak buruk juga bagi yang korupsi itu, jadi banyak yang membenci. Yang setelah itu berani, bila kita itu berani untuk yang namanya berani bukan menekan hukum, berani menindak yang namanya kasus korupsi itu dari hal-hal terkecil aja, ya kayak pembagian misalnya uang dari orang tua itu, misalnya Kak, kok cuma dibagi segini doang, itu kamu itu udah punya keberanian gitu untuk bersikap adil. Yang terakhir, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu nggak jauh dari yang namanya amanah. Kita itu harus bisa menjaga yang namanya amanah atau tanggung jawab tersebut. Misalnya kita udah diberitahu jangan mencontek saat ulangan. Itu kita udah
punya rasa tanggung jawab sendiri untuk, ya, saya tidak akan mencontek saat ulangan, atau misalnya kita diberi amanah, tolong jaga rumah ini ya, supaya tidak kehilangan. Itu kita harus tanam yang namanya tanggung jawab, supaya kita jaga itu yang namanya benar-benar itu barang yang diamanahin, supaya orang itu percaya dengan kita. Yang kedua, ikut sosialisasi anti korupsi. Dengan ikut sosialisasi anti korupsi, kita dapat memperoleh pendidikan anti korupsi yang dinilai menjadi salah satu pemberantasan korupsi, karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda anti korupsi. Yang kedua ada penindakan. Suatu korupsi itu perlu ditindak, apalagi itu sudah merugikan halayak yang banyak. Beri hukuman berat kepada koruptor. Umumnya para koruptor melakukan korupsi karena hukuman yang diberi itu ringan. Di negara kita itu mau dibilang beri hukuman berat pada koruptor itu susah ya. Apalagi, maaf, hal-hal yang berkaitan dengan suap itu di Indonesia itu tinggi. Dan dibatasi dengan adanya hak asasi manusia untuk memberi hukuman berat kepada koruptor itu sudah sulit untuk memberi hukuman yang berat pada koruptor. Yang kedua, supremasi hukum yang kuat. Upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggara kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal ini agar rakyat dapat percaya terhadap hukum yang ada. Bila rakyat sudah percaya kepada negara atau konstitusi, maka itu sudah memberikan dampak positif untuk hilangnya kasus korupsi. Next slide. Ada sepenggal kata dari Najwa Shihab. Keadilan jadi barang yang sukar ketika hukum banyak tegak pada yang bayar. Sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa penyampaian dari kedua pemateri kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Di dalam diskusi dan tanya jawab ini, kami buka satu termin pertanyaan dengan maksimal 3 penanya. Silahkan raise hand terlebih dahulu dan menyalakan mic sebelum bertanya. Oke, sudah ada satu penanya yang pertama, yaitu Mbak Ana. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana. Saya di sini ingin bertanya kepada Kakak. Mengapa pada saat ini sering kita lihat pejabat melakukan korupsi, padahal mereka itu adalah orang yang berpendidikan tinggi?
Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Saya ulangi ya, berarti pertanyaannya itu mengenai mengapa pada saat ini masih ada pejabat yang melakukan korupsi, padahal mereka seseorang yang berpendidikan. Baik, untuk Kakak Panitia, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan Kak Ana terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya dari saudari Mbak Ana. Tadi pertanyaannya, mengapa pada saat ini sering kita lihat pejabat melakukan korupsi, padahal pejabat sendiri adalah orang yang berpendidikan. Oke, pada dasarnya orang yang berpendidikan itu belum tentu memiliki moral yang baik, karena sebagai seorang manusia itu adalah makhluk yang dinamis, bolak-balik ya, pelin-pelan lah bahasa gaulnya gitu. Oke, karena itu manusia sendiri mungkin faktor yang salah satu yang sangat menekan bahwasanya orang yang berpendidikan belum tentu memiliki moral, karena dalam hidupnya mungkin memiliki tekanan walaupun dari luar maupun dari dalam. Karena setiap manusia itu memiliki ujian. Oleh karena itu, mungkin ada salah satu hambatan atau lingkungan yang kurang baik mengakibatkan mempengaruhi seorang itu memilih jalan yang salah. Contohnya seperti korupsi ya. Oleh karena itu, perlunya pendidikan atau sosialisasi dalam menanamkan moral yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi. Setelah kita mendapatkan pendidikan yang baik, kita mendapatkan ilmu nih, kita harus ngamalin ilmu itu. Kalau kita ngamalin, nggak bisa untuk menjadi orang yang lebih baik dan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Contohnya misalnya, kita udah tahu nih, jujur itu baik, bohong itu salah. Kita sudah tahu. Tapi karena kita tidak mengamalkan, sama saja kita akan tetap terjerumus dalam kesalahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai pengamalan ilmu itu, kita tetap selalu memperkuat iman dan bisa selalu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Seperti itu mungkin ya, Mbak. Apakah sudah terjawab, Mbak Ana? Halo, Mbak Ana. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, Kak. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan dan jawaban sangat bagus dari penanya dan Kakak Panitia. Apakah selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada 2 sesi pertanyaan. Sudah ada lagi nih Mbak Safira Nurulita. Silahkan perkenalkan nama terlebih dahulu dan asalnya. Perkenalkan, nama saya Safira Nurulita. Saya izin bertanya kepada kakak-kakak, sebagai mahasiswa ataupun pelajar, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi? Sekian, terima kasih. Baik Kak Safira, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan dari Kakak Panitia bisa langsung menjawabnya. Mohon maaf, tolong diulangi, bisa diulangi pertanyaannya. Baik, saya akan mengulangi. Sebagai mahasiswa atau pelajar, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi? Memberantas korupsi pertama dari bila untuk minimalisir kan dari kita sendiri juga harus minimalisir. Masa kita juga tergoda dengan namanya korupsi. Dari kita itu harus tanamin namanya pertama itu kejujuran. Kalau kita diamanahin nama orang itu kan harus jujur. Misalnya kamu dikasih duit 200.000, masa iya mau diambil 50.000? Itu aja udah mengurangi kepercayaan orang kepada kamu kan.
tuh kayak berpikir jauh, kayak dampak negatif itu apa. Diri kita itu udah udah kurang lah. Jadi kayak orang itu mau amanahin ke kamu, ibaratnya kasih ke pekerjaan untuk kamu itu, karena kamu itu sudah pernah ketahuan yang namanya korupsi itu udah ibaratnya nyari kerja itu udah susah. Selain itu untuk minimalisir ya. Mungkin ada yang mau nambahin juga, bisa dari kakak-kakak yang lain. Kalau dari aku sih emang dari pertama itu dari diri sendiri sih. Karena kalau bukan dari diri sendiri, mau siapa lagi yang mau minimalisir? Sama dari hal-hal kecil, misalnya dari mencontek aja, atau yang namanya mobil dinas ya. Mobil dinas itu kan sebenarnya dipakai saat dinas, tapi banyak kok PNS atau ASN yang pakai untuk jalan-jalan. Apalagi pas itu saya pernah lihat video motor ASN dibawa buat touring. Gila itu. Orang kan jadinya plat merah kok malah buat jalan-jalan. Jadi kalau dipikir panjang lagi kan memberi dampak buruk terhadap nama baik. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Nambahin sedikit, boleh Kak? Menambahkan sedikit ya. Silakan. Sebagai mahasiswa, kita kan sudah bisa berpikir dewasa, sudah tahu mana yang benar dan yang mana yang salah. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk kita mencegah korupsi sebagai mahasiswa adalah dengan mencari lingkungan yang baik. Karena perilaku kita itu tergantung dengan perilaku teman-teman kita. Kalau emang teman-teman kita baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau emang perilaku teman-teman kita juga, kita udah lihat nih, teman-teman kita, sekeliling kita, lingkungan kita, emang banyak banget lingkungan orang-orang yang memang nggak jujur, memang suka berkorupsi, suka berbohong, sudah pasti kita akan terbawa kita upaya sebuah yang baik. Baik, apakah bisa diterima dari jawaban Kakak Panitia, Mbak Safira? Bisa, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada satu sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ini udah ada Mbak Nailia Julfa. Silakan Mbak Nailia Julfa untuk on mic dan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menanamkan sikap anti korupsi dalam diri kita? Terima kasih. Mbak Nailia Julfa, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi, tadi pertanyaannya mengenai bagaimana kita menanamkan sikap anti korupsi pada diri kita. Silakan kepada Kakak Panitia. Waktu dan tempat kami persilakan. Kayak tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara menanamkan gerakan anti korupsi sejak dini. Penanaman gerakan anti korupsi ini adalah harus kita tanamkan sejak dini ya, terutama untuk anak-anak yang usianya menginjak 6 tahun ke atas. Karena apa? Proses bertumbuhnya manusia itu ada sesinya. Lah, sebagai seorang anak-anak itu sejak dini ada sesi di mana anak itu nurut atau apapun yang kita berikan pasti menerima gitu.
ada yang meniru apa yang kita contohkan. Misalnya orang tua ya, orang tua adalah salah satu faktor di mana anak itu meniru karena setiap hari dan setiap waktu mesti bersama orang tua karena masih anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan sejak dini itu sangat 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 penting ya, terutama dalam mendidik anak menjadi seorang anak yang jujur. Karena dari kecil kalau anak udah jujur ke depan dan sampai dewasa, anak itu akan menjadi orang yang jujur. Insya Allah kalau emang dari kecilnya udah dididik baik dan dididik untuk jujur, dan sebagai anak juga harus diberikan sikap untuk selalu bertanggung jawab terhadap kejujurannya itu. Misalnya ya, anak itu dikasih uang jajan, misalnya butuhnya itu 5.000 tuh, tapi anak tuh bohong. Karena emang didikan dari orang tuanya itu tidak dikokohkan terhadap kejujurannya. Malahan yang lain-lain yang nggak penting gitu. Karena kejujuran itu sangatlah penting untuk keselamatan kita ke depannya ya. Oleh karena itu kita harus bersikap jujur dari sejak dini. Misalnya anak dari kecil sekolah butuhnya emang sang jajannya ya misalnya 5.000, tapi dia bohong nih. Mah pengennya 10.000 gitu. Memang ada kebutuhan yang lain, tapi ternyata bohong. Tidak ada, malah sebagian uang jajan yang dia bohongkan itu untuk foya-foya dengan teman-temannya. Mungkin untuk foya-foya yang tidak jelas seperti itu. Bisa jadi malah uang yang lebih itu bisa untuk membeli barang-barang yang haram, misalnya minuman atau suatu makanan-makanan yang haram seperti itu. Oleh karena itu wajib sekali sebagai seorang anak untuk selalu dididik sejak dini, yaitu dengan cara jujur. Sifat jujur ini yang sangat penting untuk dididik sejak dini. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus punya sikap yang tegas kepada anak dari kecil. Kita harus kasih pendidikan yang baik, kasih contoh yang baik agar anak selalu meniru yang baik-baik dari orang tua. Oleh karena itu, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kakak Panitia. Apakah ada timbal balik dari Mbak Nailia Julfa? Halo Mbak Nailia. Ya sudah cukup. Terima kasih ya. Boleh. Oke, terima kasih. Baik, bolehkah sebagai peserta menambahkan? Boleh, silakan Kak. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak panitia yang telah melaksanakan sosialisasi ini dengan baik. Saya apresiasi. Saya Isti dari Magelang. Saya sebagai peserta hanya ingin menambahkan tadi sudah benar, saya anggap benar berkat jawaban dari kakak panitia. Kita sudah harus dididik mengenai kejujuran, mengenai sikap anti korupsi memang sejak dari kecil. Kita juga sebagai mahasiswa memang sudah mengetahui hal mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi jika kita sudah mengetahuinya, kita juga harus melaksanakannya. Mana yang baik yang harus dilaksanakan dan mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Karena al-ahlakul fawqal ilmi. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi seseorang yang memiliki tingkat sarjana atau wisuda yang tinggi belum tentu menunjukkan dia berakhlak. Contohnya saja seperti seorang koruptor. Saya tidak memukul rata ya semua orang yang berpendidikan tinggi itu tidak memiliki akhlak, tapi memang ada beberapa yang seorang emang sudah terbukti memiliki pendidikan yang tinggi, tapi akhlaknya kurang. Akan tetapi seseorang yang memiliki akhlak tinggi daripada ilmunya, walaupun dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, insya Allah justru akan lebih baik daripada orang yang pendidikannya tinggi tapi akhlaknya kurang. Jadi memang kita harus mendidik anak dari sejak awal, seperti itu.
Mohon maaf jika di sini saya tidak menggurui, sekali lagi di sini saya tidak menggurui, tetapi hanya memberikan pemikiran yang saya dapatkan seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya boleh diberikan waktu untuk berbicara. Maaf jika ada yang merasa digurui atau gimana, tapi di sini saya hanya sharing-sharing saja atau saya hanya memberikan pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya dari Kak Agus Istianto. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Dan sesi diskusi dan tanya jawab Mohon maaf, Kak Salsa, tidak ada suaranya. maaf masih di-unmute. Baik, sudah berakhir sesi diskusi dan tanya jawab pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan menyimpulkan sosialisasi pada pagi hari ini. Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Yang melatar belakangi terjadi korupsi adalah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri berasal dari diri seseorang yang berupa aspek perilaku individu dan aspek sosial. Kemudian faktor eksternal itu sendiri berasal dari luar diri seseorang yang meliputi hukum, sosial, dan politik. Kemudian dampak korupsi itu sendiri yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat. Lalu, untuk mencegah terjadinya korupsi, kita melakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Untuk pencegahan, kita dapat menumbuhkan sikap seperti bersyukur, dekatkan diri kepada Allah, bersikap jujur, berani, dan bertanggung jawab, serta ikut sosialisasi gerakan anti korupsi. Dan yang kedua adalah penindakan. Penindakan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan hukuman berat pada koruptor, serta memperkuat supremasi hukum agar masyarakat percaya terhadap hukum. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.